Ma'rifatullah. Sekarang banyak lagi kitab menampaknya. Tambah lagi dia. Kitab Ma'rifatullah di halaman 19. 19. Kalau yang ditranslate halaman berapa udah? 31. Nah, 31, 11 ya. Yang apa tuh udah? Tentang Buat nama. muqaranatun niyah fi takbiratul ihram. Awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaranatun niyah fi takbiratul ihram. Ini pasal pada menyatakan tentang muqaranah di dalam takbiratul ihram. Muqaranah. Muqaranah itu bahasa kita ya. Enggak. Muqaranah. Kenapa? Karena muqaranah. Kenapa ada takbir ihram? Nah, itu dia. Kenapa? Tentang niat ya, tentang muqaranah di dalam takbiratul ihram. Apa dia? Niat ya. Pada segala ahli fikih dan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi segala ahli fikih mulai karena ada mazhab yang empat udah Imam Syafi'i, ya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Memang 32. Imam 32. Ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, ya. Imam Daud Az-Zahiri, Imam At-Tabrani, Ibn, banyak itu imamnya. Empat. Yang besar empat, dia banyak. Oh, banyak. Akan ada fikih 5 mazhab ya. Dengan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini yang paling kental adalah pada mazhab Imam Syafi'i. Maka sini masuk mazhab Imam Syafi'i ya. Rahimallahu ta'ala. Apa dia? Wa'lam annal muqaranatun niyah fi takbiratul ihram wajibuhu ala kulli muslimin wal muslimatin au yashrifah. Ketahui olehmu bahwa muqaranah niat di dalam takbiratul ihram itu hukumnya wajib atas tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Berarti siapa yang tidak memasang niat di dalam takbiratul ihram, karena kajian hukum, jadi ada kajian tuh fikihiyah, ada usuliyah. Jadi kalau fikihiyah itu adalah kajian yang berkaitan dengan perbuatan ya. Berarti perbuatan ada syarat dan rukun, sah dan batal, wajib, makruh dan haram. Nah, itu dalam kajian syarat. Nah, ada nanti kajian fikih usuliyah, usul asal sebab. Nah, ini masuk ke usuliyah. Kenapa niat tuh dimasukkan dalam takbiratul ihram? Jadi usuliyah dia jadi fikih dan usuliyah masuk ya. Nah, dan itu wajib. Ya, kalau tidak dipasang di sana berarti sholatnya tidak sah. Jadi harus sampai niat tuh. Wajib dipasang niat itu saat takbir tidak ihram. zahirkan. Tidak, niat. Di dalam hati ya. Nah, jadi niat itu bukan lafaz, bukan kata-kata, bukan pula suara, bukan pula huruf, apalagi kalimat. Niat itu adalah qasdi qalbi, cukup menyengaja dalam hati. Maka kajian makna. Kan tidak ada kata-katanya kita datang ke rumah Bu Ajani tadi dah. Anizan tidak ada kan? Itu nih niat. Cukup dalam hati. Saya
rumah Pak Adi. Tidak ada kalimatnya, tidak ada ucapan. Artinya. Nah, dalam takbiratul ihram dipasang niat itu. Seperti kata Imam Nawawi radhiyallahu anhu, wa yujibul muqarraratun niyat fi takbiratul ihram amma hakikatun niyat ya iradat minallah ta'ala. Iradat minallahi ta'ala di martabati alimun lahud wa hiya hakikatu zatil jami'u mawujud zat. Artinya wajib dimuqaranahkan niat itu, wajib dipasang niat itu karena kapan? Pada takbiratul ihram. Adapun hakikat niat itu yaitu iradat minallah. Ya, itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah pada martabat alam lahud. Dinamai akan dia alam lahud tadi sirrul hafi, artinya tersembunyi, tiada yang mengetahuinya, ya, yang akan dia, dan yaitu ialah hakikat zat pada sekalian yang mawujud. Jadi ini nanti Bunda, arti disebut iradat minallah ta'ala itu, itulah puncak disebut tauhid kemarin. Apa tauhid itu kemarin? Letaknya. Maksud tauhid itu Bunda? Tauhid itu kemarin mensatukan ib'al Allah pada jasad insan manusia. Maka yang bergerak itu Allah sebenarnya. Tidak mungkin nampak kehendak Allah itu kalau tidak ada tubuh kita yang mengikutinya. Maka kemarin itu namanya sampai keyakinan di level itu, itulah disebut ikhlas di level muntaha. Dia tidak melihat dirinya, tidak melihat pekerjaannya, tapi yang dia lihat adalah pekerjaan Allah atas wujud dirinya. Maka terakhir nanti kan, apabila hamba menyebut Alhamdulillah Rabbil Alamin, artinya apa dia? Allah juga memuji dirinya sendiri. Ada ragu situ? Ada ragu? Tidak ragu kan? Jadi dipahami saja tuh Ustaz kan? Iya. Ada kalimatnya. Ya kan takbir Allah Akbar kan arti kan adalah lepas diri awak sebenarnya kan. Jadi artinya yang bicara Allah semuanya Allah, kita kan udah yakin dari Allah pertama, cuma kita enggak ada ngomong-ngomong lagi, dah jalan aja gitu kan. Jadi keyakinan itu tidak diucap, tapi dirasakan. Rasakan ya. Merasai ini sampai kepada makna. Jadi kan nampak di situ makna. Maka kalau sampai level itu bisa kita melihat napas, bisa kita melihat diri kita, kan ya? Bisa kita. Tapi kalau membaca tidak sampai. Nah, jadi bukan memejamkan mata yang khusyuk, tapi kadang dengan kita memejam mata bisa sampai kepada iradat minallah. Perbuatan Allah. Disitulah yang disebut memutuskan, wajib memutuskan cita-cita, hajat, dan kehendak. Kok kita nak sholat itu tak mau? Adon kan disampaikan Bunda Indra namanya. Tapi cara menyampaikan itu supaya mengukir kata-katanya. Tengoknya. Cara menyampaikan lah. Dia paham Bu, tapi ada samar sedikit. Gimana cara mengukir kata-kata? Itulah iradat. Maunya Allah itu seperti itu. Jadi kita paham itulah disebut ikhlas puncak. Dan itu disebut
akhirat, kembali ke habitatnya. Itulah namanya taubat, meletakkan sesuatu pada posisinya. Itulah taubat sebenarnya. Kau tidak akan bermain-main namanya. Iya. Kok bergerak ya? Itu Allah. Kan kalau begitu tidak payah hidup sebenarnya. Makanya nanti di kajian fikih dilatih, di kajian fikih ya, untuk sampai ke pemahaman ini usuliyah ya. Apabila bersamaan amin imam, kalimat dengan makmum dan malaikat, ghufira lahum ma taqaddama min dzambi, gugur dosanya dari waktu ke waktu. Ada dosa setelah subuh tadi ya, bisa gugur saat sholat maghrib. Fikihnya, zahirnya seperti itu. Di mana kata kuncinya? Iradat binallah. Paham kita itu Allah yang kita ngikut aja deh. Kalau kita berencana tadi kuliah jam 10.30 sampai jam 1, nah, tapi Allah tidak. Allah tidak di situ. Ternyata kalau Allah tidak di situ, dosennya udah sampai sini aja. Ya berarti itu ya. Salat doanya. Masuk lagi, tidak usah masuk lagi ini. Allah berkehendak. Itu sih. Maka disebut di kajian fikih itu makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kita berencana, Allah berencana, keputusan di tangan Allah. Maka tidak ada upah di situ. Tidak mau upah kita kan? Pada miripnya sampai jam 1 dong. Kalau di sini banyak pengupatnya. Upahnya. Gini kita. Semuanya izin Allah. Sebentar buat Jaya nih Pak Kuan ini. Bunyi belum. Ya, assalamualaikum Pak Kuan. Bunyi. Siap. Kemana Bu? Bakar. Budak. Ironis. Iya, tadi. Dia ke Jakarta. Ofisial. Jakarta. Oh, untuk ke kota nanti. Sibuk acara. Oh katanya gitu. Oh belum didaftarkan lagi ya? Belum. Belum daftar. Cuma data kan data lawak kumpulkan. Siap. Sampai iradat minallah ya. Alam lahud. Berarti di situ tadi iradat minallah pada martabat alam lahud, dinamai akan dia dengan sirul khafi, artinya tersembunyi, tiada mengetahuinya, yang akan dia, dan yaitulah ia hakikat zat pada sekalian yang maujud. Berarti alam lahud. Dulu pernah kita lihat halaman berapa tuh alam lahud? Coba tengok ke bawah. Yang mana alam lahud? Apakah mata biru? Apakah mata merah? Atau mata yang hitam? Itu masuk yang di alam lahud. Mata yang ada orang-orang itu apa tuh? Ah. Ya Pak Kuan. Kan ada nampak orang Mata keras. hitam. Tuh. Halo. Ya. Bawa akal ya. SAG MSY. Siap. Ya. Jadi. Ya, assalamualaikum. Lagi sedang video Pak Ketua. Laput. Enggak diganggu deh apa nih sinar cahayanya. Iya kata Ustaz. Gelap dia enggak. Nah, enggak ada cara dia bersih tuh. Nah. Ya. Enggak jatuh lagi. Lidah pen itu. Balik. Balik. Ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma ya. Dia tahu yang zahir, yang nyata dan yang tersembunyi. Jadi tidak satu pun lagi yang terdinding dari dia.
Tidak satu pun terhijab darinya. Kalau tak satu pun yang terhijab, tentu kalau bahasa kita apa namanya? Ya, kaca nih kalau bening dia, kita tengok dari dalamnya, pucuk ubi di situ. Tetap pucuk ubi di luar. Jadi pandangan ya'lamul jahra wa ma yakhfa itu tidak ada lagi hijab, tak terdinding pandangan zahir oleh pandangan batin, tak mampu mendinding pandangan zahir. Jadi mau cerita apapun orang, kita tinggal senyum aja nih. Jadi kita paham. Apa ceritanya? Nampak lagi tadi. Paham maksudnya ya? Saya dapetnya. Kan ada kadang kita ibaratnya Bu. Ini contoh lah, kalau kita ambil contoh. Kan kita udah berumur sekarang nih. Itu ada anak kita, cucu lah. Dia baru SD atau TK. Dia cerita sampai di rumah. Tadi kami mah belajar lari di sekolah. Dia baru belajar nyebut lari, kita lah nampak dia berlari itu. Betul enggak? Ya. Dalam pikiran kita. Ya. Ni ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Lalu dia berkata, sok lari, siapa tuh di apanya dek, di tikungnya dek. Kita lah nampak, dia baru tikung, kita lah nampak jatuhnya. Itu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Seperti itu. Jadi mau cerita apapun orang di depan kita, Cara tahu. kita tahu gitu. Makanya orang lah sampai seperti itu, dia balik-balik tersenyum. Jadi orang yang paham, senyum itu bisa artinya mengakui kebenarannya. Senyum kita bisa mengerti, engkau pembohong, tidak cocok lagi umurmu dengan kata-kata. Itu di pandangannya. Coba tengok orang-orang tua kita dulu, pasti senyum aja dia lagi. Oh, terus itu bagus, itu aja lagi. Padahal dia lah tahu dia. Seperti itulah yang disebut innama ya'lamul jahra, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Maka tatanazzalu ila alimul asrarin wa yusam azam ya. Kemudian turunlah pada alam rahasia kita. Mana alam rahasia kita? Ya. Maka dinamai dia azam. Mana alam rahasia kita? Alam rahasia. Kan ada Muhammad Zahir, ada Muhammad Alam rahasia kita tentu masuk kepada Muhammad yang batin. Kalau begitu masuk ke Muhammad yang batin, alam rahasia, saat menyebut Allahu Akbar, yang bergerak itu hanya azam, tapi yang nampak dalam wujud kita minimal wajah kita sendiri nampak. Sampai. Untuk sampai itu kepada itu. Coba kita pejamkan mata zahir sebentar, Bunda. Tengok hidung nih. Tengok mulut nih. Dia nampak? Nampak sikit? Tapi tidak bisa full. Betul? Ini sampai di alam rahasia kita. Berarti sampai kita menengok rupa kita yang batin, ialah aku yang bernama Allah, rupa daripada rahasianya. Kan susah tuh, Bu? Susah itu. Untuk masuk ke dalam itu. Tapi apa untungnya kalau saya sampai level itu? Maka namanya kajian normatif. Jadi normatif itu adalah maslahah, mafsadat. Mana untungnya, manfaatnya, mana kerugiannya. Manfaatnya, kalaulah nampak sekali utuh, itu yang lain masak dibuat. Tapi selama kita tidak bisa bertemu utuh, kelemahannya, ya condong lantak di dalam air. Ini lantak dalam air, Bunda. Tiba, ini lantaknya air segini. Tiba kencang, lagi tenggelam. Tenang air, tiba airnya balik. Kadang-kadang air api esok. Itu hilang dulu. Iya.
lupa kuncinya. Nah, itu dia. Itulah kami itu. Enggak, ini kan sama kita. Ini belajar semuanya udah. Kita belajar semua. Lalu, Nah, belajar semua. Jadi enggak ada ya. Kita ini satu paket di sini. Belajar semua. Enggak ada yang belum ada yang baqabillah, enggak ada. Sulit itu. Kalau lah sampai di baqabillah, maka di level kasiful asrar kemarin, hakikat tasawuf itu adalah mampu meninggalkan dakwah. Nggak sih, kok kita duduk aja betul nggak benar? Mungkin di kaki gunung, Iya, di pinggir. mungkin di pinggir kampung, mungkin buat musola sendiri, asik bertawajuh. Kenapa? Semuanya rasa. Lapar cuma rasa. Apa mau dicari? Untuk apa dia? Mau duit? Niat dia dah untuk, ya jadi duit. Itu apa dia? Mau ke Mekah, dia tidak beli pesawat. Sini asar, maghrib di Mekah. Makanya orang tuh uzlah dia. Tambah menyendiri, tambah ramai dia. Makanya sebut ramai di tengah kesunyian, sunyi di tengah keramaian. Ya kawan, kan beda kita belum lagi. Masih enaknya mendengar celempong bunyi, tentu celempong juga udah. Namanya Nah. itu, namanya musik. Itu dia. Jadi kadang-kadang kalau kita merenung kita sekali, tuh mulai risih kita mendengar orang bermusik-musik itu, risih sendiri tuh. Kalau di kantor itu kan, ini ruangan kita, ini ruangan di orang beda-beda kan. Itu kawannya bunyi musik dia kan, macam kan. Itu kadang tidak nyaman, akhirnya kita pergi ke mana-mana. Tapi kalau musik goyang-goyangnya kaki nang musik enggak. Tidak nyaman. Tapi kalau dihidupkan di dia kan ada kadang kan mulai terasa sekarang Bu, mendengarkan kecerdasan. Arti kecerdasan tuh kalimat-kalimat walaupun TikTok, walaupun apa, tapi ada kecerdasan di sana. Itu tertarik oleh kita, menarik. Tapi kalau masih level paling rendah, itu kan ingat dulu Bu, waktu kita kuliah dulu. Tuh oplek tuh bunyi apa bunyi. Semakin begitu Pak, semakin senang Pak. Oh heboh deh. Tapi orang melihat di atas, nyalo itu deh. Nyalo novel. Jadi semakin norak, semakin kan dewasa jadinya kan, tua jadinya. Ilmu tua mampu menahan apa tuh? Dia tidak terpengaruh oleh hal-hal yang rendah. Tapi kalau yang rendah, pikiran jadi rendah. Sa'wasangka, su'uzon, ya kan? Mata rendah. Asik dengan yang ya itulah. Rasa-rasa sindir ni kita. Nah, pada alam rahasia kita, maka dinamalah akan dia azam. Apa tuh azam bunda? Azam itu apa? Alam rahasia kita. Azam. Berazam. Berniat ya. Jadilah kecenderungan yang bersangatan. Berazam. Dia berniat ya. Jadi kalau belum sampai di level itu, hilanglah kecenderungan itu. Makanya menagih kalau sampai level azam, maka jadilah namanya wali. Maka tingkat para wali itu dia hanya berazam lagi. Sebelum tidur baca ini, baca ini. Ya Latif ni sekian, ya Ghafar ni sekian, ya Ghafur. Itu aja lagi. Untuk mengisi kekosongannya, semua waktu baginya sama lagi. Tidak ada beda lagi. Ini maghrib, ini subuh, tidak ada istimewa semua waktu istimewa. Kalau kita kan masih dihitung-hitung kan, malam jam 3,
Asar. asar, maghrib. Ini waktu tidak bagus. Lebel ini semuanya waktu sama. Maka sama ada dan tiada. Sama ada dan tiada. Sama semuanya. Sama pujian dan hinaan. Dihina dia tidak bangga, dia tidak kecewa, dipuji pun dia tidak pongah deh. Jadi mau puji dia, tidak ada masalah, tidak dipuji pun, tidak masalah. Itu datang, tidak dipanggil gelar ustaz tu. Anda aja nama maksudnya. Allah Karim. Tidak datang. Sekarang kurang punya titelnya habis itu disebutnya Iya, titelnya. tidak sebut itu soalnya marah. Jadi terukur akhirnya. Dia tidak terukur, unlimited. Terukur ya. Maka dalam pemahaman lain seperti firman Allah Ta'ala, inna zalika liman azmil umur. Artinya Bunda Indra baca lagi tuh Bunda Atri. Apa itu benar-benar bahwasanya yang demikian itulah daripada sebaik-baik Nah, cinta atau cita. cinta. Cita-cita sekalian pekerjaan. Tidak cinta, cita-cita. Cita-cita mungkin. Cita-cita. Tapi tulisan itu cinta sedikit ya. Cinta. Cinta mungkin dia cinta. Cinta sekalian pekerjaan daripada kebajikan. Jadi kalau tidak sampai pemahaman seperti itu, tidak sampai di level yang disebut nama cinta. Maka cinta itu definisinya oleh Rasulullah, an-nasu abdun lima tuhib. Cinta itu adalah budak oleh sesuatu yang dicintai. Maka nanti kalau ada sampai dari cinta, semakin mantap tauhidnya, terlihatlah semakin sempurna ibadah zahirnya. Jadi kalau ada yang berkata, bukti dia hebat ilmu makrifat, tidak lagi mengerjakan syariat, belum sempurna lah. Belum sampai sebenarnya. Bukti sampai itu. Maka Nabi tambah banyak ibadahnya, tambah tawadhu dia, dan tambah qanaah, dan tambah wara', dan tambah abid dia ahli ibadah. Ya, lo kadang bu, kalau sampai pemahaman itu menurut pemikiran, dia tidak lagi sholat, tidak lagi dibuatnya sholat syariat. Ada bu? Ada. Jadi kalau ada yang seperti itu belum tuntas sebenarnya. Itu baru sampai di koma. Dan yang tetap mengingat. Pemahaman. Mengingat. Tidak mungkin ingat itu, tidak ada wujudnya. Iya. Kalau tidak nampak reali, tidak mungkin seseorang itu dianggap dia pakai baju, tapi tidak nampak baju dipakai. Kan bermimpi namanya. Maka dia sampai di koma. Maka Rasul itu adalah dijadikan uswatun hasanah. Di antara Muhammad yang ada di alam, Rasulullah itulah model yang paling terlengkap. Coba lah pikir, ada enggak pemimpin di dunia ini yang memimpin alam dan memimpin seluruh alam? Tidak ada. Paling-paling presiden suatu negeri, suatu negara. Rasulullah presiden alam. Air dia presiden, langit dan bumi, manusia umat Islam sedunia, alam sejagat dia presiden. Terbayang tak sibuknya? Kita nak jumpa je gubernur lah kini bu, siap solat, siap ngaji, pergi ke tempat gubernur. Lagi bos buat lagi kira. Payah tak usul? Baru presiden, gubernur baru. Apalagi nak jumpa dengan presiden Prabowo. Rasulullah tu lebih dari itu lagi. Tapi dia masih sempat pergi berjalan dengan istrinya, masih sempat jadi imam di tempatnya,
masih sempat berdakwah di kampung-kampungnya. Makanya UAS itu biarkan aku masuk kelompok Itu menyampaikan. Iya. Maka dialah model. Maka disebut Rasulullah itu pangkatnya uswatun hasanah. Model seluruh para Muhammad. Kan Muhammad semua. Iya. Nah, kita baru ayahnya, ya, ibu ya, dan anak. Tidak sempat lagi dah. Nantilah kita ya. Baru masak sekali. Lupa. Sampai dari masjid. Allah Karim. Makanya ini kan usuliyah namanya. Usuliyah. Mencari makna di dalam itu. Jadi kalau sampai lepas itu lapang hidup kita ini. Tidak terlalu banyak beban. Apa nih? Udah. Mana capek kita Bu ya? Capek. Usuliyah. Maka ya, terus ke bawah, pada segala pekerjaan dasarnya adalah cinta. Summa ya'ummul ilal qalbi ma'al fi'li fayusammal niyat. Kemudian maka melengkapilah kepada hati, ya, kepada hati. Maka apabila lengkap kepada hati, besertalah perbuatan. Apabila beserta perbuatan, maka disebutlah itu namanya niat. Jadi kalau tidak sampai ke hati, tentu belum lagi. Sampai ke hati, tidak dilengkapi dengan perbuatan, tidak juga disebut niat. Maka disebutlah di kajian tingkat level amal hakikat, ada namanya qasad, ada namanya ta'arad, ada namanya ta'yin. Bersamaan waktu gerak dan niat. Wow. Tidak boleh didahulu dari keujian. Ya, ada kadang niat dah siap, gerak belum. Baru bergerak. Atau niat tidak bergerak-bergerak. Kan tidak dia. Niat itu adalah bersama dengan gerak, if'alnya, ya, ma'al fi'linya, ya, di'amul ilal qalbi ma'al fi'li, maka baru sebut namanya. Ambo nak menelpon si anu ambil apa tekalan sama atu ya. Ambo nak nelpon tapi telah tak itu, atu bercita-cita nama. Aku tidak pernah berhasil. Dia bercita-cita dia. Ambo nak berdagang tahun golek. Dia tidak dibuka-buka kedai dia. Jadi biu-biu usaha aja mono je di rumah dia itu bercita-cita. Lebih panjang towil. Angan Maka niat itu dibuat oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Bahwasanya ya sah sekalian amal, sekalian pekerjaan. Apapun pekerjaan melainkan dengan niat. Lihat yang kita kojon tidak ada niat. Tidak ada. Ada pekerjaan yang tanpa niat, ada. Namanya la yaqilun. Orang-orang yang kurang akal. Sendek lah. Maka orang gila tuh, gila zahir ya, kadang tidak sesuai dengan akal kita. Pernah tidak menyaksikan orang gila? Ibu, ini ada jalan. Saya masuk kita sini. Saya coba dekatkan usiliyahnya dengan fikihnya, kajian ma'rifat ini. Jalan tuh hujan dari. Itu tergenang, Bu. Tergenang. Lalu tergenang licin. Dia beronda, jatuh. Siapa kira-kira bertanggung jawab tuh? Ini di muka rumah awak. Jalan tuh jatuh di muka rumah. Siapa bertanggung jawab? Buat sekarang. Awak seorang.
punya orang punya rumah kan? Tak orang punya rumah. Orang punya rumah kan? Saya nggak tahu yang tulisannya berpikir. Enak. Sampai setajam itu pemahaman. Kalau licin masuk ya, Pak. Setajam itu. Jadi kalau usulnya, asalnya pemerintah itu melindungi, mensejahterakan. Bu, maka salah satu cara untuk sejahteranya rakyatnya dibuatnya jalan. Sampai ke situ, itu kajian usul namanya. Itu usul dia. Maka nanti begitu terjadi kecelakaan, maka ada namanya rumah sakit digratiskan. Itu dia. Di mana ibu pernah dengar di Emirat Arab, mulai dia lahir dijamin tuh, Bu. Karena dia ngerti usulnya. Akan kajian dari makrifah. Maka lahir, sekolahnya digratiskan, rumah sakitnya digratiskan, pemerintah menjamin. Itu kewajibannya. Asalnya itu. Nah, masuk ke dalam lagi fitrahnya al-insan itu semakna dengan al-us yang berarti harmonis. Harmonis itu bahasa apa tuh? Damai. Betul? Langgeng, langgeng gitu, Bro. Akur. Maka secara hakikat semua manusia itu suka dengan kedamaian. Maka mengembalikan ke asal itu namanya kajian hakikat. Itulah ilmu makrifat. Makanya kalau ingin damai, berdamailah dengan diri sendiri karena itu hakikat. Berdamailah diri sendiri dengan angin, dengan pohon, dengan hewan, apalagi sesama manusia. Dapatlah surga. Aku nampak je lah cahaya burung. Tentu tidak berdamai. Tercipta neraka. Sampai setajam itu dia ya. Sampai itu ada yang diragukan. Tidak ada ragu kan? Lanjut ya. Dan ujungnya wa innama likulli amri ma nawa. Pasaran niat. Cuma tidak jelas di buku tulisan ini ya. Jelas tuh, Bu. Wa zakat halaman 20 tuh, Bu. Waktu halaman 20 tuh. Iya. Iya ya. Wa zikran hafiyan. Dan bahwasanya bagi tiap-tiap segala amal itu berarti aktivitas, Bu ya, yang dilakukan pada syarak itu semuanya dengan niat. Jadi tidak ada perbuatan dilakukan syarak. Berarti perbuatan syarak itu apa, Bu? Apa saja perbuatan syarak? Apa saja yang diliputi oleh perbuatan syarak? Mulai kalau untuk ibadah sholat, mulai dari istinjanya, mulai dari ghuslahnya lagi, mandinya, istinja sampai ke wudunya, sampai ke sholatnya, sampai ke muamalahnya, berdagangnya, bekerjanya, berpakaiannya, mulai cara duduknya, mulai masuk WC-nya, sampai buang hajatnya, semuanya pada syarat. Ada enggak yang pada syarat? Buang hajat ada syaratnya? Ada. Masuk WC dia tuh. Betul, Bu? Nah, untuk sampai di level itu diawali dengan pemahaman niat dan di level zikir. Ingat itulah disebut zikir. Jadi tidak pula apalagi masuk sedang sini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berubah nama cik kawan. Yang zikirnya itu adalah mengetahui itu iradat perbuatan Allah. Itulah yang amal sesungguhnya.
Tapi jam pulang kecil, oi awal, Allah terciri kan? Jangan. Dia batin bukan zahir. Dia gaib bukan nyata. Itu dia. Kan enak amal makrifah ya. Enak dia punya. Amal paling simple. Kalau amal syariat capek kita, Bu. Kalau zikir namanya. Itu yang zikir tuh. Itu yang zikir sebutnya. Ingat itu perbuatan Allah. Termasuk belajar ini. Kan iradat min Allah. Dia ingin mengenal dirinya. Bagi, kan niat bahwasanya bagi tiap-tiap manusia itu maka barang yang diperbuatnya melainkan dengan niat. Jadi kalau begitu ya zikirlah semua pekerjaan itu. Dia itu zikirlah. Selama kita bisa sampai pemahaman setajam ini zikir, itulah zikir sesungguhnya. Dan itu disebut daim berkekalan. Jadi kalau sampai kita dapat itu, mungkin enggak Allah tuh berniat jahat? Enggak. Maka haram hukumnya kita bersuuzon. Maka di kajian fikih disebut suuzon itu dosa. Kita yang berdosa. Berdosa dengan Rabbani, berdosa dengan Allah, berdosa dengan sama makhluk. Rugi. Apa mafsadatnya? Ya tipis pergaulan. Betul tak? Tipis pergaulan. Tapi apa untungnya? Salah satunya masalahnya banyak teman. Teman itu adalah harta. Harta itu salah satu jalan untuk menenangkan jiwa itu sendiri. Itu dan zikirnya ya. Itu dah diucapkan zikirnya Ustaz. Enggak zikir diucap lagi. Khafi. Zikrul khafi. Maka disebut ya, zikir ha. Maka dia niat bagi segala anggota ya. Maka jadilah dia namanya. Kalau lah sampai di level anggota, maka disebut namanya zikir jali. Jali. Tadi kan masih dalamnya keyakinan, Bu ya. Maka namanya zikir hati. Sampai bergerak ke anggota tubuh. Apakah dia maka namanya mungkin apa, Bu? Kalau menyuci, bismillah. Dan zikir zikir jali gini. Apalagi, jadi seluruh aspek nih. Makanya dalam pelayanan, kami dulu di Nusina, diwajibkan salah satu, menjadikan rumah sakit Nusina sebagai sarana ibadah dan dakwah, itu setiap dokter, setiap perawat, menyuntik pasien, wajib dijaharkan bismillah. Ini dia, masuk kepada zikir jadi bismillah. Pasien senang, Bu bidan kan tarik nafas, Allahu Akbar. Kan enak. Pasiennya tenang, kita dapat ladang ibadah terus. Paling banyak ladang ibadah. Nah, ibadah. Ya. Keluar pula lagi dapat anak lagi kan. Tinggal ucap suruh alhamdulillah. Jadi niat tadi jadi zikir jali. Kopone payah berzikir-zikir kemana-mana udah layani pasien. Mantap pelayanan kita udah ladang amal. Akhirnya bornya naik. Enak lagi bawa kak berzakat. Jadi dapat dua, Bu. Kalau kerja dapat dua. Kalau kita karyawan bisa saja ditambah gaji di atasan. Itu banyak ya. Banyak kemana-mana baginya mungkin zikir jali, yaitu zikir yang nyata
dan bisa saja zikir hafi, yakni zikir yang cukuplah dalam keyakinan. Dapat tetap zikir. Ada kesamaran? Samar lendak ya. I'lam anna al-muqaranatun niyat bi takbiratul ihram fahiya salasu juz'. Awwalu murfiyah, wasani awza'iyah, wasalis bastiyah. Ketahuilah, itu ya bunda ya, bahwasanya muqaranah niat pada takbiratul ihram itu ada tiga. Pertama muqaranatul urfiyah, kedua muqaranatul tauzaiyah, ketiga muqaranatul bastiyah. Bagi tiga. Dah jumpa situ bunda ya. Enaknya itu. Masuk urfiyah dulu. Adapun muqaranah urfiyah itu, maka yaitu di pakaian ahli Islam dan i'tikad segala ahlu sunnah wal jamaah yang sah pada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Maka sahlah salat itu dengan niat. Dia itu kan kembalinya ke niat. Jadi kalau tidak ada niat, salat tidak sah. Cuma di kajian perbedaannya, ada niat sebelum perbuatan, ada niat dipasang setelah perbuatan. Di kajian fikihnya. Kalau di kajian usulnya tidak bisa dipisahkan niat dengan fi'lunya, dengan perbuatan. Terpisah tidak jadi. Kan ada tuh contoh niat setelah perbuatan setelah niat. Ada bu ya? Ada bu. Cuma apa bu? Kadang ada bu ya. Gimana bentuknya kira-kira ya? Contoh niat perbuatan dulu. Lah tiba di rumah tuh. Tadi kan tidak ada niat dah. Tiba di rumah tuh. Nampak sih tadi bu. Tu kan pulang. Awak ada niat bu aja. Apa? Pucuk ubi tu minta senek lah. Jadi tadi lah dipegangnya lewat. Lah diperbuatnya bu. Dari patah lah cik. Lah kan pulang baru berniatnya. Ada bu? Ada. Tapi ada dan niat dulu. Di mana kau? Di rumah Bu Ani. Terbayang ni langsung. Ada sokong situ ni. Ada sokong nama dia. Ada apa nama? Ada kata-kata tu? Cabai rawit. Berniat dulu. Belum sampai sikunya berniat. Ada bu? Yang terbaik bersamaan. Tak ada niat apa-apa, tiba siku nampak tu, langsung niat. Deh, apa buah lah dorang cabai rawit buat aja, kau main. Dia buat aja kalau orang marifat, kalau nak ni ambil aja asal jadi pangke katanya. Nah, gitu. Kalau orang marifat kan begitu dia kan, tak perlu ngomong banyak. Dia paham langsung. Terjalli. Itu dia bentuknya benda ya. Apa wajah sampaikanlah. Jadi berarti dalam sebuah perbuatan bersamaan itu bukan dalam sholat aja. Enggak, semuanya. Kadang kan kita kan nanti mau ini kita kan punya ini niat kita, tapi belum dilakukan gitu. Dia Dalam disebut kehidupan sehari-hari. semuanya. Itulah hakikat zikir.
Cuma kapan kita hitung zikir, kita tahu itu iradat minallah, itu perbuatan Allah. Baru itu zikir. Maka Yang- itulah zikir sesungguhnya. yang bersamaan itu yang dikatakan zikir. Ya. Ingat beraktivitas itu, ingat kita iradat minallah, dan niat setiap dilakukan itu adalah diikuti dengan itulah zikir semua. Jadi apapun pekerjaannya. Jadi kalau sebenarnya itu berarti belum zikir gitu ya. Iya. Niat mau pergi aja belum, berarti belum. Makanya nanti ada khatam membaca Al-Quran, ada khatam baca Quran. Beda kan? Khatam membaca lah 30 juz sudah dia. Tahu enggak dia yang dibaca? Khatam baca Al-Quran, dia baca si ayat apa tadi? Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dia tahu yang nyata dan tersembunyi. Itu sampai pemikiran kita. Itu baru satu, belum apa lagi. Itu khatam dia ayat. Khatam dia. Ngerti dia zahir dan batin. Khatam dia. Tapi belum tamat Al-Quran, tapi dah khatam dia. Jadi kalau dapat khatam keduanya, khatam baca dan khatam hafalannya. Maka ada ayat itu, kenapa ayat itu turun beransur-ansur di zaman Nabi, itu tujuannya. Maka ayat ini sebelum diamalkan tidak turun ayat lain. Kapan diturun? Ada peristiwa lagi. Maka disebut asbabul. Yang kita kan banyak khatam bacaan ya. Makanya kadang kena khatam bacaan, kadang perangai tak sama dengan bacaannya. Iya, nggak tahu yang baca. Apa maksudnya Bu? Kori. Tapi bisa juga ada kori dan kori A bisa berselingkuh. Kan kacau itu. Iya. Tapi Dibaca baca. aja Al-Quran. Ah. Tidak makan. Jadi apa bedanya dengan burung beo? Maka burung beo itu dia nyambung Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu tidak dia yang disebutnya? Tidak tahu. Maka jangan pernah disebut angguk-angguk lawak sama aja balam. Beda. Balam mengangguk memang karakternya itu. Kita mengangguk kena paham dan tidak paham. Jangan anggap balam. Enggak, balam mengangguk kita tidak sama. Tidak. Ini dijadikan oleh orang senjata. Angguk lawak sama balam. Tidak boleh. Balam itu disuruh tidak, memang begitu dia takdirnya. Kok itu dia. Tidak sama. Anggap orang anggap lawak. Iya. Orang mengangguk kita, pertama pemahaman kita tuntas oleh dia tentang baiknya. Kedua, pemahaman kita tuntas oleh dia tentang tidak baiknya. Itu disebut ya. Maka di situ sah salatnya dengan dia niat. Adapun kaifiat muqaranah atau urfiyah itu yaitu maka himpunkanlah olehnya rukun yang 13. Mana rukun 13 itu? Mulai dari niat sampai tertib. Di mana dikumpulkannya? Pada 3. Pertama rukun qalbi, kedua rukun qauli, ketiga rukun fi'li. Ini kena dari pecah-pecah. Kira-kira terbayang tak yang kategori rukun qalbi ini ya? Apa saja rukun qalbi? Cepat takbir. Tak. Pertama niat. Niat. Maka niat itu masuk ke rukun qalbi. Niat ya. Niat, karena rukun qalbi itu takluknya ke sifat ilmu Allah. Bayang nggak kira-kira ya? Sifat ilmu. Jadi apa saja terlihat di hati, Allah tahu. Maka niat masuk ke rukun qalbi. Kita niat, Allah udah tahu. Kalau begitu, malu enggak memerintah Allah? Siap sholat, ya Allah. Malu? Malu.
Enak minta ya Allah. Siap kamu ya Allah. Angka jembong ah, angka kecil. Allah diatur. Maka puncak iman al-hayat, malu sebenar-benar malu. Bukan malu tak pakai jilbab situ, malu kepada cuma gitulah yang paling kita senangi. Siapa kira-kira, anak atau menantu yang paling kita senangi selain suami? Anak. Lalu kenapa paling kita senangi dan kita sayangi? Senang sayang. Masuk tak menantu? Senang sayang masuk menantu. Lalu kita tiap hari merengek. Padahal dari rumah tahu tak? Lah dia aja ibaratnya ibarat ke materi ya, kasihnya 5 juta sebulan. Tu kejap-kejap minta balik salah lawak. Kejap minta balik. Malu tak? Malu. Malu. Duit tu habis. Apa kejap tu? Ayah tak tahu dia untung. Tidak. Mana lah duit yang banyak tu. Lah dikasih dia Allah oksigen gratis kita. Betul tak? Dikasihnya nur ala nur, cahaya zahir dan cahaya batin. Aku merintah juga. Dikasih dia merintah juga Allah. Malu. Yang tak masuk dari hakikat. Kadang solat zahirnya cuma 5 minit. Doanya mau setengah jam. So, doa dia perintah Allah. Betul ya? Jadi habis solat tu alhamdulillah. Itu. Makanya bersyukur dan bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Bisa solat, alhamdulillah. Tapi kan doa. Bisa, alhamdulillah. Bersyukur dan bersyukur. Siapa mensyukuri? Ditambah. Apa buat aja? Enggak, ya kalau yang selati itu kan tak perlu berdoa solat kan. Iya. Sebagai pemahaman sama dengan Itu jadi masalah. Apakah mungkin saja dia telah melampaui batas? Ya, mungkin saja. Anda tahu lah. Maksudnya dalam solat Allah yang doa. Ya, ada kadang-kadang jadi sama tapi tidak serupa kadang. Kalau dapat sama dan serupa, maka namanya apabila sama dan serupa namanya sekafaah. Apabila sekafaah tidak ada lagi gerinik, tidak ada lagi gerincing, tidak ada lagi berbunyi. Tapi kalau tidak sama dan serupa, dia akan berbunyi. Bunda kini pakai jilbab warna ini. Aduh, apa nama kau yang bunga kau? Banyak-banyak lah. Punya ambu adalah cik. Tu buat tukar. Sama, serupa, sama bu. Tapi kadang tidak serupa. Betul? Maka tidak sekapaan. Kalau tidak sekapaan berbunyi dia. Awak punya awak Lancar. potang boleh. Ini lah 2 bulan. Sama awak. Berbunyi dia? Berbunyi. Suami istri sekapaan cari. Betul? Jadi sekapaan itu bukan harus sejana sama sejana. Bukti riset membuktikan belum ada jaminan sejana sama sejana dia berdamai hidupnya. Ustaz sama ustazah belum juga ada jaminan. Kadang sekapaa itu adalah ibarat sendok dan garpu. Satu dia ustaz, satu dia orang ekonomi. Tapi sendok dan garpu dia bisa saling mendukung. Jadi sekapaa. Maka jangan menuntut menantu nanti harus orang ini. Tidak. Menantu harus seperti tidak. Yang penting sekapaa pandai dia. Maka itu disebut
kembali ke asal disebut taubat, meletakkan pada tempatnya nyaman. Jelas tak letak di sepatu kiri, pakai di kanan. Coba untuk berjalan. Masa bersepatu ya? Jadi akan apa ya cara berpikir akhirnya kita dibuatnya ya? Apa fleksibel ya? Fleksibel. Kalau tidak ya. Itu ya. Nah, jadi itu masuk rukun qalbi. Takluk ke sifat ilmu Allah, niat di hati. Allah dah tahu. Ada lagi rukun qauli. Rukun qauli itu takluknya ke sifat sami Allah. Kalau begitu, yang akan setiap yang diucapkan itu akan didengar Allah. Maka masuk di sana takbir itu ihram. Itu rukun qauli. Apalagi yang sifatnya bacaan. Nah, baca Fatihah, takbir itu ihram, baca salawat, betul? Tahayat, awal akhir itu akan didengar. Tidak, oh ban. Harus disir Tiba sir disirkan, tiba jahat dijaharkan. Minimal terdengar oleh telinga. sami'a sendiri. Jempol, sudah lain. Kecik kamu kajar. Itu rukun qauli. Lalu apa lagi disimpul pada rukun fi'li? Kemana takluk rukun fi'li? Ke sifat basir Allah. Apa sifat basir Allah? Akan dipersaksikan, dilihat. Kalau begitu, mulai dari takbir, berdiri, i'tidal, rukuk, sujud, duduk antara itu kan di tengah Allah. Ku rukuk sekali Allah. Ngapa goyang? Duduk. Tanpa berukuk tegak alira. Iya. Kan di tengah Allah. Setiap gerak-gerik Waninahnya lah, waninah aja. akan dilihat. Sampai 3 itu barunya bunda. Sampai ke titik lah ya. Titik. Ya. Qauli, qalbi, qauli, fi'li. Maka dihimpunnya lah pada qasad, ta'arad, dan ta'yin. Apa qasad, ta'arad, ta'yin? Qasad disengaja. Jadi tidak boleh disambil. Kau sholat pas iklan, disambil tidak. Jadi kalau jam sholat tu ya tidak ada waktu kecuali untuk sholat. Maka kalau kita ibu kipi angin cedeko, tu ada cucu di rumah, umur 2 tahun, umur 1,5 tahun. 1,5 tahun tu pas jalannya kan? Tu kita sikut saja. Tu cucu situ, matiin kipi dulu. Hidup kipi. Kalau tidak dimatiin, Maksudnya Suka cuci jari. tidak konsentrasi atau hilang kosadnya, terbagi waktu. Lah, mulai ya. Alali. Lah berbagi waktu Ya. untuk Allah dan untuk yang lain. Kosad. Yang kosad wajib dikhususkan. Lalu ta'arad dan ta'yin berarti nyata waktu dan solatnya. Waktunya asar, solatnya asar, jumlah rakaatnya sekian. Nyatakan dalam keyakinan. Kalau masih nyata seperti itu, ada tidak lagi ragu solat tidak? Tidak. Jadi kenapa ada seorang solat ragu? Ini 2 rakaat, 3 rakaatnya. Berarti dia tidak qasad, tidak ta'arad dan tidak ta'yin saja. Maka kemana-mana dia. Jadi dalam pemahaman la yahdur
Sebagaimana hati tidak dalam batin kita, seperti itu pula lah Allah tidak menyaksikan kehadiran kita. Apalagi kita sampai Bismillahirrahmanirrahim, sampai pikiran ke kampus. Seperti itulah jaraknya kita dengan Rabbani kita. Jadi kita menentukan jauh dan dekat. Apa itu? Pemahaman. Kasat bahasa Indonesianya apa Ustaz? Kasat itu dikhususkan, disengaja waktunya, disengaja parat, nyata fardunya apa, ta'in nyata, sholatnya sholat apa gitu kan. Maka manakala lidahnya mengatakan lafaz Allah Akbar, maka ingat di dalam hatinya, aku perbuatan ini, atau aku sholat fardu ini, dan maksudnya jelas ya, untuk menghadap Allah, bukan kemana-mana. Hilang di situ tuh Bu ya. Tak kalah memukaranakan niat itu jangan terdahulu daripada alif. Ya. Apa Ustaz? Ya. Lanjut ke ujung ya, kalau ya orang yang awam. Dan adalah tak kalah memungkoranakan niat itu jangan terdahulu daripada alif Allah dan disudahi dengan roh akbar. Maka sempurnakanlah niatnya antara alif dan roh, itu maksudnya. Maka tak kalah sempurna, maka dijawablah ya, itulah yang dituju dalam kajian ini. Wallahu a'lam. Jadi niat itu dipasang antara alif dan roh. Setelah Allahu Akbar, sebelum roh bar itu paham kasat tarat naik tadi. Ambo sholat kini lah, asar ompe rakaat ibarat. Udah paham kini waktu untuk sholat asar ompe rakaat. Udah, itulah dia sebut kasat tarat naik. Nah, itu dipasang niat itu antara alif dan roh. Kapan niat dipasang? Bersamaan dengan perbuatan if'al. Ini adalah usul Allah. Apa kan? Berarti mendahulukan. Dia tidak dahulu, tidak kemudian, bersamaan. Maka baru disebut niat. Sebelum bersamaan itu tidak niat. Kalau dulu kami gitu ya, baca dulu niat baru membawa Zuhri dengan Dulu kita membaca lafaz niat, bukan niat, lafaznya. Niat itu kalau dibunyikan, ini bentuk lafaznya. Jadi kena siapa yang salah? Bukan kita, guru kita yang mengajarkan. Guru itu tidak pula dulu, ya itu pula dapat dia. Iya, itu pula ilmunya baru kan. Dia hanya di kajian fikihnya. Maka dibuat wasyari'atu bila hakikatul adilah. Jadi beramal syariat tidak masuk berhakikat hampa dia. Hampa. Di kajian Kasiful Asrar Muhammad Salih. Jadi sampai situ dulu bunda ya. Ya, tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah, alamin ridwan balik lagi ke ladang.